Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas materi tentang ilmu kimia. Ilmu kimia itu apa sih? Mari kita pelajari detailnya. Sejarah terbentuknya ilmu kimia. Ilmu kimia dicetuskan oleh ilmuwan Arab bernama Jabir ibnu Hayyan pada tahun 700 sampai 778. Jabir ibnu Hayyan berkontribusi besar dalam bidang-bidang tertentu dan dianggap meletakkan dasar-dasar kimia modern. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Nah, sekarang udah pada tahu kan sejarah adanya ilmu kimia? Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi, ini misi-misi atau materi yang akan saya bahas. Misi pertama yaitu membahas hakikat ilmu kimia dan pengertian, susunan, serta strukturnya. Misi kedua, membahas sifat, ruang lingkup kimia, penerapan ilmu kimia di beberapa bidang, dan manfaat belajar kimia. Hakikat ilmu kimia. Jadi, secara lengkap, kimia itu ilmu yang mempelajari suatu susunan, struktur, sifat perubahan, serta energi yang menyertai suatu perubahan suatu zat atau materi. Materi atau zat itu sendiri, segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. 2. Susunan. Susunan mencakup komponen pembentuk materi dan perbandingan komponen tersebut. Susunan materi mencakup 3 hal, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat paling sederhana dan tidak bisa dibagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya CO2, H2O, CaCO3. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. 3. Struktur. Struktur materi mencakup partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun tersebut saling berkaitan. 4. Sifat. Sifat materi dibagi menjadi 2, yaitu sifat psikis dan kimia. Sifat psikis adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zat, sedangkan sifat kimia adalah sifat yang dapat ditunjukkan dengan melalui perubahan kimia. 5. Ruang lingkup kimia. Kimia dibedakan menjadi 2, yaitu kimia deskriptis adalah ilmu kimia yang dapat melalui pengamatan sifat zat. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Contohnya kimia fisika, organik, anorganik, analitik, lingkungan, dan biokimia. Beberapa contoh ilmu kimia di beberapa bidang. Pertama, bidang kedokteran. Ilmu kimia dipakai untuk mendiagnosa penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Kedua, bidang kronologi digunakan untuk proses visum pemeriksaan urin. Ketiga, bidang pertanian digunakan sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Keempat, bidang arkeologi digunakan untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Wah, ternyata belajar kimia ada manfaatnya loh. 1. Memahami alam dan prosesnya. 2. Memahami produk-produk yang berguna dalam kehidupan. Yang ketiga, berbagai jenis produk teknologi. Keempat, produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. 5. Bahan-bahan kimia beracun. Nah, sekarang kita udah mengetahui tentang ilmu kimia nih.